Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali kita dalam video pembelajaran kita. Dalam video ini kita masuk di materi ke-12 dengan tema analisis manajemen risiko pada perusahaan transportasi darat. Untuk kembali mereview kita bahwa manajemen risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat tujuan operasional dan strategis perusahaan. Nah, pada video ini kita mencoba untuk menganalisis bagaimana perusahaan transportasi darat itu dalam melaksanakan mitigasi risikonya atau mengimplementasikan aktivitas manajemen risikonya. Karena memang ini menjadi sesuatu yang penting sebagai sebuah perusahaan di mana transportasi menjadi alat vital bagi masyarakat. Jadi pada perusahaan transportasi darat, risiko tidak hanya berdampak pada operasional, ya, tetapi juga keselamatannya, terutama keselamatan penumpang, legalitas, reputasi, dan keuangan perusahaan. Karena kita sering mendengar, mungkin juga melihat ya di pemberitaan betapa banyak korban yang terjadi gara-gara salah kelola dalam kegiatan transportasi darat ini ya. Oke, sedangkan tujuan manajemen risiko ya pada perusahaan transportasi darat yang pertama tentunya adalah menjamin keselamatan penumpang dan barang. Yang kedua, mengurangi potensi kecelakaan dan kerusakan kendaraan. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap regulasi transportasi. Yang keempat, melindungi aset dan keuangan perusahaan. Yang kelima, menjaga reputasi perusahaan. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra. Jadi memang ketika terjadi kecelakaan pada transportasi darat, itu juga bisa berdampak terhadap keselamatan yang tidak hanya di dalam bus ya atau di dalam transportasi tersebut, tapi juga berdampak terhadap pengendara lain begitu ya. Nah, ini yang penting kemudian diperhatikan ya bagi sebuah perusahaan transportasi untuk betul-betul bagaimana menerapkan manajemen risiko ini dengan baik ya. Jadi ada 6 yang menjadi tujuan. Nah, kita mulai dari identifikasi risiko pada perusahaan transportasi darat. Jadi, kira-kira apa saja kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi pada perusahaan transportasi darat ya. Itu yang pertama adalah tentunya kecelakaan lalu lintas. Berarti ini berhubungan dengan keselamatan penumpang dan pengendara lain. Kemudian yang kedua, kerusakan kendaraan. Nah, ketika terjadi kecelakaan, berarti kan ini otomatis kendaraan menjadi rusak. Dan ini tentunya akan mengurangi atau menambah biaya operasional perusahaan untuk memperbaiki ya. Atau mengurangi aset yang sudah ada karena terjadi kecelakaan tadi, begitu. Bisa saja tidak bisa dipakai lagi ya. Bayangkan apabila misalnya ada bus yang terjun ke jurang, begitu kan, berarti kan kehilangan aset ya. Kemudian apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa pengiriman barang ya, maka ini akan menyebabkan terjadinya yang namanya keterlambatan pengiriman barang, bahkan kehilangan barang dari konsumen. Nah, itu risiko operasional ya. Nah, apabila kita kaitkan dengan risiko sumber daya manusia, ini disebabkan karena ya supir mengantuk atau lelah. Nah, ini berbahaya memang ya.
membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk dan lelah. Kemudian kurangnya pelatihan safety tentunya bagi para supir ya. Ini harus memahami bagaimana konsep K3 dalam mengendarai ya. Keselamatan, kesehatan kerja. Misalnya dengan pelatihan safety ini kemudian driver atau supir tuh tahu kecepatan ya dalam mengendarai, kemudian memahami kondisi kendaraan yang mau dibawa, dicek semuanya, dipastikan semua dalam keadaan baik begitu. Nah, kemudian juga pelanggaran etika oleh awak kendaraan. Jadi artinya misalnya dalam mengendarai ini ugal-ugalan ya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Ini juga bisa menyebabkan kecelakaan ataupun bisa menghadapi risiko disebabkan oleh faktor manusianya gitu ya. Nah, adapun risiko regulasi dan legalitas, ini banyak sekali ya. Transportasi darat itu tidak memiliki izin trayek atau izin angkutan. Mereka ya menjalankan operasinya itu uh, ilegal begitu ya. Jadi taksi gelap gitu. Nah, ini kan membawa penumpang ini kan harus ada ketentuan kendaraan. Jadi nggak bisa sembarangan. Platnya saja kalau kendaraan itu harus warna kuning. Dan pengecekannya juga beda gitu. Karena dia membawa kendaraan apalagi antar kota antar provinsi gitu. Jadi banyak sekali taksi-taksi gelap yang bisa jadi mungkin kendaraannya itu tidak sehat atau tidak dalam kondisi yang baik ya untuk membawa penumpang dengan jumlah tertentu. Kemudian pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan kerja. Nah, ini termasuk dalam identifikasi risiko regulasi. Kemudian sanksi hukum akibat pelanggaran hak penumpang. Nah, ini akibat penumpangnya, akibat supirnya tidak benar dalam menjalankan kendaraan ya bisa jadi dihukum, dipidana, sehingga ini kan menyebabkan berkurangnya aset sumber daya manusia, berkurangnya pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut begitu. Kemudian risiko keuangan ya, ini terjadi fluktuasi harga bahan bakar ya. Ini tentu dalam mengelola kegiatan transportasi darat tentu harus ada yang namanya biaya operasional, biaya kerja, dan salah satunya adalah BBM ini memang kadang harga tidak stabil. Bahkan seringkali harus ini ya, antri sekian lama ya. Apalagi bahan bakar solar itu kadang tidak mudah diperoleh. Jadi ini risiko keuangan ketika kita misal memiliki kendaraan bus atau mobil tangki ya, atau mobil Puso yang membawa barang-barang untuk ini ya dibawa ke daerah lain begitu, ekspedisi. Itu kan kendaraannya adalah kendaraan yang berbahan bakar solar. Nah, seringkali solar ini tidak mudah diperoleh begitu. Sehingga ini bisa jadi menjadi salah satu risiko dalam kegiatan personal dan keuangan itu sendiri, karena kan ketika nunggu sekian lama itu kan tentu terbakar ya bahan bakar itu yang tidak perlu, sehingga ini menambah biaya untuk pembelian bahan bakar BBM ya. Kemudian tentu biaya perawatan kendaraan ini tidak bisa dihindari ya. Kemudian juga ada namanya kecurangan dalam administrasi, misalnya korupsi atau manipulasi tiket. Nah, ini bagi kendaraan-kendaraan yang membawa barang-barang antar provinsi ya, seringkali mereka itu membuat ya semacam laporan fiktif terkait dengan penggunaan bahan bakar ya. Kadang bermain dengan petugas SPBU terkait dengan pembelian bahan bakar. Nah, ini juga salah satu risiko keuangan. Atau mengambil minyak ya yang ada di tangki gitu, terus dijual secara eceran. Nah, ini terjadi biasanya bagi mereka yang tidak jujur dalam bekerja.
Kemudian risiko lingkungan dan force majeure ya. Ini terkait dengan bencana alam, banjir longsor, juga dulu pandemi COVID-19 ya, dan adanya demonstrasi atau penutupan jalan. Nah, bagaimana proses analisis risikonya? Jadi menurut ISO 31000 itu tetap dilakukan yang namanya identifikasi risiko ya. Melakukan seluruh inventarisasi potensi kejadian yang akan mengganggu kelancaran operasional. Jadi semuanya diinventarisasi, diidentifikasi begitu ya. Kemudian analisis risiko, kemudian menentukan kemungkinannya yang mana kira-kira akan terjadi. Apakah lebih kepada kecelakaan atau mungkin kerusakan atau mungkin kesalahan manusia, ini dianalisis gitu ya. Likelihood-nya seberapa sering risiko itu terjadi. Kemudian juga menganalisis dampak atau impact, seberapa besar kerugian jika risiko itu terjadi. Kerugian itu bisa kerugian dalam aspek harta, juga dalam aspek nyawa ya. Kalau nyawa berarti kan berhubungan dengan manusia. Kalau harta berkaitan dengan aset kendaraan tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi risiko ya. Ini menentukan prioritas risiko untuk ditangani terlebih dahulu berdasarkan tingkat bahaya dan keterkendaliannya. Nah, jadi nanti kemudian dilakukanlah strategi mitigasi risiko ya. Nah, strategi ini bertujuan untuk tentu mengurangi kemungkinan atau dampak risiko itu sendiri. Jadi misalnya risiko operasional. Nah, jadi caranya melakukan misalnya jadwal servis berkala supaya kendaraan tetap baik ya. Kemudian GPS tracker dan monitoring kendaraan untuk mengukur sejauh mana kendaraan itu berjalan ya. Sehingga tahu berapa bahan bakar yang dibutuhkan ya. Nah, ini juga kalau untuk usaha rental mobil penting ya GPS tracker ya, agar tidak dicuri kendaraan. Karena bisa terdeteksi di mana posisinya. Kemudian SOP keselamatan berkendara. Jadi setiap driver atau supir wajib memahami standar operasional prosedur dalam mengendarai kendaraan untuk keselamatan. Kemudian risiko untuk SDM mengantisipasinya adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan keselamatan dan etika bagi supir ya. Perlu terus dilaksanakan training dan edukasi kepada para supir ya dengan kegiatan pelatihan. Kemudian menerapkan sistem shift untuk mencegah kelelahan. Jadi jangan sampai ya supir itu bekerja dengan waktu yang lama, yang standar kerjanya yang membuat mereka lelah atau capek sehingga mereka nanti tidak fokus dan tidak fit dalam membawa kendaraan. Kemudian tes kesehatan dan psikologi rutin. Jadi sebenarnya wajib bagi supir ya sebelum berangkat itu dites kesehatannya, tensinya, kejiwaannya begitu. Untuk menjaga stabilitas ya, kepastian kondisi kesehatan para drivernya. Kemudian risiko regulasi, mitigasinya memastikan kelengkapan dokumen izin angkutan itu wajib. Kemudian audit kepatuhan berkala terhadap aturan dinas perhubungan untuk memastikan ya bahwa semua aktivitas itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik dalam operasional bisnisnya maupun dalam kegiatan berkendaranya ya bagi para drivernya. Kemudian risiko keuangan, ya ini tentu membuat anggaran cadangan ya untuk menyiapkan biaya-biaya tak terduga. Kemudian sistem digitalisasi transaksi untuk mencegah kebocoran. Jadi dibuat sistem sebaik mungkin berbasis digital agar seluruh transaksi keuangan itu bisa dipantau dengan baik dan pengeluaran memang sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Kemudian risiko lingkungan, jadi
ada rute alternatif dalam sistem GPS, dan asuransi terhadap bencana dan gangguan operasional. Oke, ini kita coba ada studi kasus ya. Sebutlah PT Angkutan Sejahtera adalah perusahaan transportasi bus antar kota. Masalah yang sering dihadapi, sering terjadi keterlambatan. Nah, bus tidak tepat waktu ya. Nah, banyak supir bekerjanya lebih dari 12 jam. Kemudian juga ada komplain terkait dengan kebersihan armada. Ya, jadi analisisnya ini pertama, supir suka lelah. Ini risiko terjadi kecelakaan tentu tinggi ya. Kemudian keterlambatan ya, tidak sesuai waktu. Rutenya kan harusnya ada waktunya jam berapa sampai jam berapa. Ini sering terlambat. Nah, sehingga konsumen tentu merasa tidak kecewa. Misalnya dia tahu bahwa bus ini akan berangkat jam 9, tapi ternyata berangkatnya jam 10. Tentu ini mengecewakan para penumpang, karena penumpang tentu sudah punya schedule waktu ya dalam dia memilih angkutan untuk ke kota lain begitu. Mungkin ada kegiatan yang sesuai dengan waktu yang harus dia kejar begitu. Jadi kalau terlambat tentu ini mengganggu agendanya. Nah, kemudian armada tidak terawat ya, tentu ini harus dilakukan perawatan ya, kebersihan, wangi, kondisi AC, kondisi toilet, semuanya itu harus betul-betul rapi dan terawat. Nah, jadi mitigasinya, karena supir suka lelah ya, maka harus ada supir cadangan. Kemudian dibuat digitalisasi jadwal dan maintenance ya untuk kendaraan. Kemudian untuk supaya tepat waktu tadi ya, supaya tepat waktu dibuat digitalisasi jadwal dan betul-betul dijaga konsistensinya. Dan untuk bagaimana agar armada itu terawat, maka perlu ada pelatihan manajemen layanan dan hygiene ya. Nah, itulah contohnya. Jadi penutup dari materi ini, manajemen risiko dalam perusahaan transportasi darat adalah bagian vital dari keberlangsungan bisnis. Jadi harus dilakukanlah secara terstruktur dan berkelanjutan, serta melibatkan keseluruhan departemen. Jadi operasional, SDM, keuangan, hukum, dan teknologi semua berintegrasi dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa kendaraan itu berjalan, operasional bisnis bisa berjalan dengan baik ya. Ini bisa menggunakan beberapa ya pendekatan ya, rekomendasi untuk keselamatan kerja transportasi darat ini. Gunakanlah pendekatan berbasis ISO 31000, kemudian membuat tim manajemen risiko internal ya, kemudian investasi pada sistem monitoring dan teknologi, serta libatkan pihak ketiga ya, bisa auditor, konsultan ataupun asuransi untuk mengantisipasi itu semua. Baik, terima kasih, demikian materi kita ya di pertemuan ke-12. Nanti apabila tidak paham bisa ditanyakan di grup WA. Demikian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.